Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, saya Aman Abdurrahman. Ya, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan seputar ruqyah syariah. Saya sering membahas teman-teman sekalian di dalam channel-channel saya tentang masalah ruqyah, yaitu pengobatan di dalam Islam, ya, yang dimana pengobatan ini adalah pengobatan alternatif yang paling utama tatkala kita mendapatkan berbagai macam masalah. Masalah apa saja, terutama pada masalah penyakit yang kita alami, itu solusi utamanya yaitu ruqyah. Ruqyah itu adalah doa, teman-teman sekalian. Ya, ruqyah itu adalah doa, namun tidak semua doa itu ruqyah. Tapi pembahasan kita kali ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi saat ini di zaman yang modern sekarang ini, yaitu di akhir zaman. Apa yang banyak yang kita lihat, apa yang telah banyak kita lihat daripada perkembangan zaman ini, kemudian banyak umat yang kebingungan dalam mencari solusi dari segala kehidupan mereka, terutama dalam masalah penyakit yang mereka alami. Ternyata teman-teman sekalian, banyak daripada mereka yang kesulitan mencari pengobatan, ya. Di mana buktinya di mana buktinya, ya? Mereka itu sulit mencari pengobatan. Contohnya, mereka sering berobat di tempat-tempat yang mungkin direkomendasikan oleh sebagian manusia, di mana saja, di rumah sakit, di rumah sehat, kemudian di tempat-tempat alternatif pengobatan-pengobatan lainnya. Namun banyak sekali umat itu mereka keluar dari situ, mereka seakan-akan tidak mendapatkan solusi. Jadi begini teman-teman sekalian, ya. Yang pertama dan yang paling utama yang kurang daripada ikhtiar teman-teman sekalian itu adalah bagaimana ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tatkala sakit, tatkala punya masalah, mereka bukannya menyandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menyandarkan semua itu kepada segala sesuatu, makhluk, ya. Kemudian kesalahan-kesalahan mereka alami, padahal semuanya itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penyakit, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang memberikan penyakit dan yang memberikan juga penawarnya. Jadi itu kekurangan pertama tatkala seseorang itu mencari pengobatan alternatif apapun itu untuk meraih kesembuhan namun tidak mendapatkannya, ya. Jadi mereka kekurangan satu eh, mereka kekurangan daripada satu macam eh, ikhtiar ini, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dulu kesembuhannya, ya, kemudahan daripada eh, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu kita meminta kepada Allah. Ya, kita berdoa, ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya. Ya. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah dokter fulan untuk menyembuhkan penyakit saya. Ya Allah, mudahkanlah tabib fulan untuk menyembuhkan saya. Ya, menjadi asbab daripada kesembuhan saya. Seperti itu. Ya, kemudian kita pergi mencari alternatif pengobatan. Insya Allah akan sembuh. Nah, kemudian teman-teman sekalian, banyak yang bingung. Pengobatan-pengobatan apa saja yang harus mereka tempuh. Mereka harus usahakan. Mereka harus raih. Kemudian mereka harus pergunakan untuk meraih kesembuhan itu. Nah, tentunya saya teman-teman sekalian, Islam ini sudah menyediakan berbagai macam solusi. Ya, di Al-Qur'an, baik itu daripada dari Nabi Muhammad SAW, banyak sekali, ya, alternatif pengobatan yang direkomendasikan oleh Islam, agama kita, yaitu yang pertama adalah ruqyah, ya, ruqyah. Tadi saya sudah jelaskan, ruqyah itu adalah doa, ya, dan doa itu tidak semua ruqyah. Tentunya yang paling utamanya adalah ruqyah, berdoa, ya. Kemudian ada yang namanya pengobatan bekam.
Ya, ada yang namanya pengobatan bekam. Apa itu bekam? Bekam itu adalah salah satu daripada alternatif pengobatan yang bisa mengeluarkan darah kotor dari tubuh kita. Ya, darah kotor atau darah sampah atau toksin yang sudah tidak diurai oleh tubuh, yang dimana 120 hari lebih dari itu darah kotor itu akan menjadi penyakit, akan menjadi virus yang akan menyerang tubuh kita sehingga tubuh kita akan mudah sakit, terserang penyakit, bahkan akan menjadi sakit-sakitan. Nah, itu bekam teman-teman sekalian. Bekamnya kapan? Bekamnya itu bekam setiap bulan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan masalah itu. Kata Nabi, "Man ihtajama li sab'asyara wa tis'asyara wa ihda wa isyrina kana syifaan min kulli da'in." Ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berbekam di hari ke-17, hari ke-19, hari ke-21 di bulan-bulan Hijriyah, ya, di tahun-tahun Hijriyah, bukan Masehi ya, Hijriyah, karena syifaan, maka dia akan mendapatkan kesembuhan min kulli da'in, dari segala penyakit. Nah, rawahul Baihaqi wa Ibnu Majah wa Abu Daud. Hadisnya sahih, teman-teman. Ya, jadi kalau kita mau cari pengobatan, pengobatan yang paling baik itu adalah bekam. Itu yang kedua, ya. Karena kata Nabi di hadis yang lain, khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Sebaik-baik pengobatan itu adalah bekam. Kemudian di hadis yang lain lagi Nabi SAW menyebutkan, inna amsalama tadawaitum bihil hijamah. Ya, di riwayat Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, eh, sesungguhnya pengobatan yang paling utama dan yang paling baik yang kalian pergunakan itu adalah bekam, ya, yaitu hijamah. Nah, kemudian setelah itu teman-teman sekalian, alternatif yang ketiga untuk mencari pengobatan terbaik yaitu kita mengkonsumsi herbal. Ya, karena di ujung hadisnya tadi itu inna amsalama tadawaitum bihil hijamah wa kustul bahri. Ya, wa kustul bahri. Kustul bahri ini adalah salah satu daripada herbal teman-teman sekalian. Ya, Nabi menyebutkan juga ada madu, ya, ada habatus sauda, ada minyak zaitun. Itu bagus sekali teman-teman sekalian. Kita kembali kepada yang alami. Ya, karena tubuh kita ini itu sangat membutuhkan segala sesuatu yang alami untuk memperbaiki sel-sel darah yang rusak, untuk menambah daya tahan tubuh kita agar tidak mudah capek, lesu, diserang penyakit, seperti itu, ya. Konsumsi yang alami teman-teman sekalian. Itu yang pertama tadi ruqyah, kemudian kita berbekam, kemudian kita mengkonsumsi herbal-herbal yang sudah direkomendasi oleh eh, segala sesuatu perusahaan yang yang membuat herbal itu yang sudah terpercaya, ya. Kita ambil daripada satu perusahaan herbal yang sudah terpercaya atau bermitra. Kemudian konsultasi dengan dokter-dokter yang ada di perusahaan herbal tersebut. Ya, insya Allah teman-teman sekalian. Ya, kalau kita kembali kepada yang alami, kembali ke Quran, kembali ke sunnah Nabi, kembali ke obat-obat herbal yang sudah terpercaya, insya Allah akan menjadi solusi yang sangat tepat, ya, dan sangat bermanfaat sekali buat tubuh kita untuk meraih kesembuhan daripada penyakit-penyakit kita. Jadi teman-teman sekalian, sebelum sakit itu datang, kita jaga kesehatan itu dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kesehatan kita itu menjadi berkah. Ya, jangan lupa juga kita bagaimana meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam lini kehidupan itu. Itu cara mensyukuri nikmat teman-teman sekalian. Jadi nikmat sehat itu harus kita syukuri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah melakukan itu teman-teman sekalian, insya Allah, ya, pertolongan Allah itu akan datang, ya. Karena kata Nabi, min kulli da'in dawa'i. Semua penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, maka berobatlah. Jadi Allah itu menurunkan penyakit itu beserta obatnya, ada penawarnya. Ya, bahkan Al-Qur'an itu menjadi solusi terbesar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, eh, eh, kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ya, kami turunkan Al-Qur'an itu kata Allah sebagai eh, penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Jadi teman-teman sekalian, kita kembali kepada eh,
pengobatan yang alami, yaitu pengobatan Islam, kemudian mengikuti sunnah Nabi SAW, petunjuk dari Allah dan Rasulnya, dan kita kembali kepada yang alami. Insya Allah akan menjadi solusi daripada penyakit yang kita alami, dan kita jaga kesehatan kita ini. Jangan menunggu sakit dulu baru berobat. Tapi Islam mengajarkan kita agar kita itu menjaga kesehatan itu sebelum sakit itu datang. Ya, jadi teman-teman sekalian, bagaimana cara menjaga kesehatan itu? Kita banyak-banyak membaca Al-Quran, kita rutin bekam setiap hari, kemudian kita mengkonsumsi herbal atau madu setiap harinya untuk menjaga kesehatan itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai sekalian manusia, makanlah segala sesuatu itu yang halal dan thayyib." Ya, yang halal dan yang thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya bagi, itu yang dapat saya berbagi kepada teman-teman sekalian. Semoga dapat bermanfaat, ya. Mungkin di pertemuan kita berikutnya kita akan membahas tentang masalah pola hidup sehat dan segala sesuatu yang akan menjadi solusi bagi kita dalam kehidupan kita untuk meraih kesembuhan bagi yang sakit dan untuk menjaga kesehatan bagi yang masih sehat. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam penyakit dan bahaya daripada makhluknya yang telah Dia ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.